Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja mati-matian, sering banget lembur, tapi pas akhir bulan saldonya balik lagi ke titik nol? Jengkel banget kan? Nah, di panduan visual kali ini kita bakal ngebedah cetak biru matematis yang super realistis, langkah demi langkah, buat bantu kamu capai 100 juta rupiah pertama dari titik nol mutlak. Kita nggak akan bahas skema cepat kaya, koin kripto yang fana, atau nungguin warisan dadakan ya. Ini murni soal kontrol internal yang bisa kamu eksekusi hari ini juga. Oke, mari kita buka dengan satu realita yang lumayan keras. Tahu nggak, menurut data resmi dari LPS, ternyata lebih dari 90% rekening orang Indonesia itu saldonya di bawah 100 juta rupiah. Artinya, kalau kamu berhasil nembus angka 100 juta itu, kamu udah resmi keluar dari zona mayoritas yang rentan secara finansial. Nah, cetak biru yang bakal kita bahas ini adalah kunci rahasianya. Kita masuk ke langkah pertama, mindset dan realita keuangan. Ada satu prinsip krusial di sini. Bertambah kaya itu harus, tapi menjadi kaya itu bonus. Maksudnya gini, pelan-pelan ngebangun kekayaan itu adalah kebiasaan wajib yang dibentuk dari kedisiplinan. Sedangkan, kalau tiba-tiba jadi kaya raya karena rezeki nomplok, ya itu coba bonus langka aja. Tugas kita tuh bukan nungguin bonus itu datang, tapi nyiapin wadahnya dengan ngebangun kebiasaan yang benar sejak detik ini juga. Lanjut ke tahap pertama dari eksekusi kita, kunci bocoran cash flow. Gini ya, kamu bakal gampang banget gagal kalau cuma ngandelin niat atau nyampur uang belanja dan uang tabungan di satu rekening yang sama. Memang sih, dulu kita repot harus nyatet di buku atau spreadsheet, tapi sekarang kan teknologi udah jadi sekutu terbesar kita. Otomatisasi itu pasti selalu menang lawan sekadar niat. Kamu bisa pakai bank digital modern kayak Bank Jago yang bisa misahin uangmu ke puluhan kantong berbeda secara otomatis tanpa kamu harus mikir dua kali. Aturan mainnya tuh mutlak. Detik pertama gaji mendarat di rekening kamu, sebagian dari uang itu harus secara sistematis disedot otomatis ke kantong kekayaan yang tersembunyi. Mau 10%, 5%, atau 100 ribu rupiah doang pun nggak masalah buat awal. Nah, sisanya barulah kamu pakai buat biaya hidup dan bayar cicilan. Intinya, kamu sengaja memaksa diri kamu miskin di rekening utama, padahal asetmu diam-diam terus numpuk di rekening rahasia. Masuk ke tahap kedua, bangun benteng pertahanan. Begitu arus kas kamu udah terkunci aman, kamu resmi masuk ke fase ngumpulin 0-30 juta rupiah pertama. Fase ini murni buat pertahanan. Perisai utama kamu di sini adalah dana darurat. Ini tuh uang tunai yang tugasnya cuma diem, nungguin saatnya tiba buat nyelamatin hidup kamu kalau tiba-tiba pemasukan aktifmu hilang. Ingat ya, uang ini bukan buat diputar demi cuan, ini adalah biaya buat ngebeli rasa aman. Coba perhatiin hitung-hitungannya nih, karena ini spesifik banget. Kita hitung dari pengeluaran bulanan kamu, bukan dari gaji ya. Kalau kamu single dan mandiri, kamu butuh sekitar 3-4 kali lipat pengeluaran bulanan. Tapi, kalau kamu itu generasi sandwich yang harus nanggung hidup keluarga, waduh, kamu butuh dana masif sekitar 6-8 kali lipat. Jadi misal pengeluaranmu 5 juta, kamu wajib punya uang tunai 30-40 juta yang benar-benar cuma ngendap di bank. Tapi tunggu dulu, di tengah proses ngebangun pertahanan ini, ingat satu hal, jangan sampai kesenggol ojek di jalan, tabungan langsung lenyap. Ngumpulin uang puluhan juta itu butuh perjuangan berbulan-bulan loh, tapi ngabisinnya buat biaya rumah sakit darurat, itu bisa kejadian cuma dalam hitungan jam. Makanya, biar bisa nyebrang dengan aman ke angka 50 juta, kamu wajib banget punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan murni. Fungsi asuransi di sini tuh bukan buat bikin kamu makin kaya, tapi murni buat nyegah supaya bencana yang datang tiba-tiba nggak ngelempar kamu balik lagi ke titik nol. Sekarang, tahap ketiga, amplifikasi portofolio investasi. Kalau benteng pertahananmu udah solid, selamat! Kamu resmi masuk ke rentang 50-100 juta rupiah dan siap main di arena investasi yang sesungguhnya. Di titik ini kita mulai eskalasi, tapi tetap aman ya. Kamu bisa pakai fitur investasi otomatis di aplikasi kayak Bibit buat narik dana tiap bulan ke instrumen minim resiko. Contohnya reksadana pasar uang, deposito digital, atau saham-saham blue chip raksasa. Percaya deh, ngelihat portofolio kamu pelan-pelan membesar, itu bakal bikin kepercayaan diri kamu meroket tajam. Tapi ingat satu aturan super penting ini, sadar diri sama posisi kita. Kalau kamu kerja full time, katakanlah di restoran atau kantoran, jangan sok-sokan bertingkah kayak broker profesional di perusahaan sekuritas yang mantau grafik saham tiap menit. Buat kita yang pemula, mending beli aset jangka panjang yang aman, incer dividennya, dan kembali fokus kerja buat ningkatin penghasilan utama kita. Bagian terakhir, harga sebenarnya menjadi kaya. Pas kita udah makin dekat ke angka 100 juta pertama,
Coba deh ingat lagi kenapa sih kita mau repot-repot lakuin ini semua? Makna kebebasan finansial sejati itu bukan soal bisa beli barang branded buat pamer. Bukan. Tujuan akhirnya adalah ketenangan atau peace of mind. Ketenangan itu adalah momen di mana kamu sadar kalau kamu punya pondasi yang kokoh, yang ngebebasin kamu dari rasa cemas, apapun badai ekonomi yang bakal datang besok. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, ingat satu kebenaran yang ngena banget ini buat seumur hidupmu. Harga tertinggi yang mutlak harus kamu bayar buat jadi orang yang benar-benar kaya adalah dengan secara aktif memilih untuk tidak kelihatan kaya. Kalau kamu buru-buru beli mobil atau gadget mahal cuma demi kelihatan sukses, wah, seluruh investasimu bisa hancur berantakan. Kelola uangmu, besarkan penghasilanmu, dan biarkan waktu yang ngurus sisanya. Nah, sambil kamu mulai nerapin cetak biru realistis ini dari sekarang, aku pengen tahu dong, sejauh mana sih kantong dana darurat kamu saat ini udah terisi? Coba share di kolom komentar di bawah ya. Yuk kita saling ngawal progres masing-masing dan ambil langkah nyata yang realistis bareng-bareng. Terus konsisten ya, dan sampai jumpa.